Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kelompok kami tentang pasar persaingan sempurna. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang definisi pasar persaingan sempurna. Namun sebelum membahas lebih jauh tentang pasar persaingan sempurna, yang harus kita ketahui terlebih dahulu yaitu apa pengertian pasar itu sendiri. Secara sederhana, pasar dapat diartikan sebagai suatu tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan aktivitas jual beli barang atau jasa. Sedangkan menurut istilah ekonomi, pasar dapat diartikan bahwa pasar merupakan tempat bertemunya penjual maupun pembeli guna melakukan transaksi pembelian dan penjualan barang atau jasa. Selanjutnya, definisi pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan serupa atau sejenis. Penjual yang harganya lebih tinggi akan ditinggalkan oleh pembeli. Hal inilah yang mendorong penjual untuk mengikuti saja harga yang berlaku di pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar. Beberapa karakteristik agar pasar dapat dikatakan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, semua perusahaan memproduksi barang yang homogen. Produk yang homogen adalah produk yang mampu memberi kepuasan atau utilitas kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya. Yang kedua, produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi yang sempurna tentang harga produk dan input yang dijual sehingga konsumen tidak akan mengalami perlakuan harga yang berbeda dari suatu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Yang ketiga, output sebuah perusahaan relatif kecil dibanding output pasar. Yang keempat, perusahaan menjual produknya dengan berpatokan pada harga yang ditentukan pasar karena perusahaan tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Yang kelima, semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, faktor mobilitasnya tidak terbatas dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan faktor produksi. Selanjutnya, kurva pasar persaingan sempurna. Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar. Maka, berapapun harga penjual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Permintaan total perusahaan sama dengan jumlah output dikali harga jual. Karena tidak mampu penjual dan pembeli dalam mempengaruhi harga, maka harga secara otomatis telah ditentukan oleh pasar. Dengan demikian, permintaan rata-rata dan permintaan marginal adalah sama dengan harga. Dengan demikian dapat digambarkan kurva permintaan dan penawaran sebagai berikut. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pada kurva A, industri menunjukkan tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Yang kedua, pada kurva B, perusahaan menunjukkan jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar. Maka, berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Dan yang ketiga, karena perusahaan individual bertindak sebagai price tags, maka kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan berupa garis horizontal sebesar P. Kemudian yang keempat, kurva permintaan D sama dengan kurva permintaan rata-rata AR sama dengan kurva permintaan marginal MR dan sama dengan harga P. Kemudian yang kelima, kurva permintaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif bergerak mulai dari titik 0,0. Berikut diperlihatkan pula bagaimana kurva permintaan AR, PR, MR pada pasar persaingan sempurna. Selanjutnya, efek pengenaan pajak pada dasar persaingan sempurna.
Para ahli ekonomi neoklasik umumnya menyepakati bahwa pajak perseroan akan dikenakan pada keuntungan perseroan. Oleh karena itu, penetapan pajak dibagi atas dua, yaitu pajak langsung dan pajak spesifik. Kedua jenis penetapan pajak ini akan menghasilkan efek yang berbeda. Yang pertama, pajak langsung adalah pajak yang dikenakan sebesar jumlah tertentu berapapun jumlah output yang diproduksi dan dijual. Penetapan pajak ini dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan keuntungan monopolis tanpa mempengaruhi harga dan output. Pajak langsung merupakan biaya tetap bagi perusahaan sehingga hanya akan mempengaruhi kurva biaya rata-rata, yaitu bergeser ke atas, sedangkan kurva biaya marginal adalah tetap. Yang kedua, pajak spesifik adalah pajak yang dikenakan per unit output. Pajak ini merupakan biaya variabel bagi pasar monopolos, dengan demikian akan mempengaruhi kurva biaya rata-rata dan kurva biaya marginal, yaitu bergeser ke kanan atas. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Karena kondisinya dengan asumsi yang sempurna, di dalam struktur pasar persaingan sempurna akan selalu terwujud efisiensi. Efisiensi yang dikenal ada dua jenis, yaitu efisiensi produktif dan efisiensi alokatif. Efisiensi produksi terjadi apabila tingkat produksi suatu perusahaan mencapai tingkat efisiensi produksi yang optimal dan biaya produksi yang paling minimal. Sedangkan alokasi sumber-sumber daya mencapai efisiensi yang maksimum apabila harga setiap barang sama dengan biaya marginal untuk memproduksi barang tersebut. Beberapa kebaikan dari pasar persaingan sempurna dibandingkan bentuk atau struktur pasar-pasar yang lain adalah: 1. Persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi. Pada struktur pasar persaingan sempurna, dalam jangka panjang perusahaan akan mendapat untung normal profit. Keuntungan normal ini akan dicapai apabila biaya produksi adalah yang paling minimum. Dengan demikian, dalam jangka panjang efisiensi produktif selalu dicapai oleh perusahaan dalam persaingan sempurna. Selain itu, dalam persaingan sempurna harga hasil penjualan marginal. 2. Adanya kebebasan untuk memilih cost. Di dalam pasar yang bebas seperti yang terjadi pada struktur pasar persaingan sempurna, tidak seorang pun mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga, jumlah produksi, dan jenis barang yang diproduksi. Di samping memiliki kebaikan-kebaikan, pasar persaingan sempurna juga memiliki keburukan-keburukan, antara lain yang pertama, persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Dalam pasar persaingan sempurna, teknologi dapat dicontoh dengan mudahnya oleh perusahaan lain, sehingga tidak ada insentif bagi perusahaan untuk mengembangkan teknologi dan teknik memproduksi yang baru. Oleh sebab itulah, keuntungan dalam jangka panjang hanyalah berupa keuntungan normal atau normal profit. Karena walaupun pada awalnya perusahaan dapat menaikkan efisiensi dan menurunkan biaya, namun perusahaan-perusahaan lain dalam waktu singkat juga berbuat yang sama. Ketidakkekalan keuntungan dari mengembangkan teknologi ini menyebabkan perusahaan-perusahaan tidak terdorong untuk melakukan perkembangan teknologi dan inovasi. Selain itu juga, perusahaan-perusahaan yang terdapat pada struktur pasar persaingan sempurna biasanya kecil ukurannya, sehingga tidak mampu membuat penelitian untuk mengembangkan teknologi yang lebih baik karena sangat mahal biayanya. Yang kedua, persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Ditinjau dari sudut pandang perusahaan, penggunaan sumber daya mungkin sangat efisien. Namun ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat, ada kalanya merugikan, contohnya dengan adanya pencemaran dan sebagainya. Yang ketiga, membatasi pilihan konsumen. Karena barang yang dihasilkan perusahaan-perusahaan adalah sama pilihan yang terbatas untuk menentukan barang yang akan dikonsumsinya. Yang keempat, biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Dikatakan biaya produksi dan persaingan sempurna adalah paling minimum. Namun, dapat saja ini tidak selalu benar, karena mungkin saja perusahaan-perusahaan di struktur pasar lainnya mungkin dapat mengurangi biaya produksi sebagai perkembangan teknologi dan inovasi. Yang kelima, distribusi pendapatan tidak selalu rata.
Pola permintaan akan menentukan bentuk pengolokasian sumber-sumber daya ini. Berarti distribusi pendapat menentukan bagaimana bentuk dari penggunaan sumber-sumber daya yang efisien. Jika distribusi pendapatan tidak merata, maka penggunaan sumber-sumber daya yang dialokasikan secara efisien dapat saja akan lebih banyak digunakan untuk kepentingan golongan kaya. Selanjutnya, pasar persaingan sempurna dalam perspektif Islam. Dalam Islam, umat muslim itu dianjurkan untuk berusaha apa saja selama masih dalam koridor syariah. Artinya, selama usaha itu tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang disyariatkan Allah. Mekanisme pasar yang islami menurut Ibnu Taimiyah haruslah memiliki kriteria-kriteria berikut. Yang pertama, orang-orang yang harus bebas untuk masuk dan keluar pasar. Memaksa penduduk menjual barang tanpa ada kewajiban untuk menjualnya adalah tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Yang kedua, tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan adalah perlu. Dan yang ketiga, unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar, sehingga segala bentuk kolusi antara kelompok para penjual dan pembeli tidak diperbolehkan. Yang keempat, homogenitas dan standarisasi produk sangat dianjurkan. Ketika terjadi pemalsuan produk, penipuan dan kecurangan-kecurangan dalam mempresentasikan barang-barang tersebut. Dari pendapat Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar dalam Islam, kita dapat melihat mekanisme-mekanisme tersebut mengarah pada karakteristik pasar persaingan sempurna. Hal itu berarti bahwa pasar dalam Islam itulah yang dalam teori konvensional disebut dengan pasar persaingan sempurna, di mana asumsi-asumsi yang disebutkan oleh pakar ekonomi konvensional ada ditemukan dalam pasar yang Islami. Itulah tadi video presentasi dari kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.